Momen keharmonisan dan toleransi saat Lebaran. Persiapan arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni. Hendak berlebaran, mobil pemudik masuk sawah. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali kami kompak menyapa Anda pada hari ketiga liburan Hari Raya Lebaran hari ini, di mana kami juga menghadirkan sejumlah informasi. Selain 4 informasi tadi, kami akan menghadirkan sejumlah kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Betul sekali Dewi, selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi seputar peristiwa dan juga masih suasana libur Lebaran ini ada informasi menarik. Dan selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi seputar olahraga bersama saya Luis Ayu. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi Menyapa Malam, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak anak yatim berbelanja Lebaran sebagai bentuk kepedulian. Kegiatan ini mengingatkan pentingnya perhatian terhadap sesama, terutama anak yatim. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak 85 anak yatim piatu dari 7 panti asuhan di Solo untuk berbelanja pakaian Lebaran di salah satu toko di Jalan Selamat Riyadi, Solo pada Selasa 1 April 2025. Didampingi Wali Kota Surakarta, Respati Adri, Wapres Gibran yang mengenakan kaos coklat dan celana panjang hitam mengajak anak-anak tersebut memilih baju, sepatu, dan kacamata untuk menyambut Hari Raya. Pada kesempatan itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya kepedulian terhadap anak-anak yatim yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga sosial, tetapi juga masyarakat luas. Ia berharap melalui kegiatan ini, anak-anak yatim dapat merasakan kebahagiaan dan mendapatkan kenangan indah di Hari Raya. Aku beli tas sama topi. Terima kasih buat Mas. Gibran juga mengajak masyarakat untuk terus berbagi dengan sesama yang membutuhkan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai luhur bangsa. Menurutnya, kepedulian terhadap anak yatim merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wapres Gibran menyapa warga Surakarta pada Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Gibran juga menegaskan bahwa setiap aspirasi yang diterima dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti, khususnya oleh pemerintah daerah setempat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyapa warga Surakarta pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengunjungi sejumlah kelurahan untuk berdialog langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Interaksi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Gibran menegaskan bahwa setiap aspirasi yang diterima dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti, khususnya oleh pemerintah daerah setempat. Ia juga memuji respon cepat yang dilakukan oleh Wali Kota Solo dalam respon kebutuhan warga. Ya, keluhan-keluhan terkait baik masalah kesehatan sudah kita tampung. Saya lihat Pak Wali Kota juga gerak cepat. Yuk satu tempat lagi. Mas Didit pinjak keluhan ke Bapak Mas apa? Kemarin waktu open house di Jakarta memang beliau ingin mampir ke Solo, malah keduluan. Kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Surakarta, terutama dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan juga rakyat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berpihak pada rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di hari ketiga Lebaran Idul Fitri, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini menggelar open house di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam open house ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti jajaran menteri, jajaran DPR, MPR, dan DPD, bahkan hingga elit politik partai. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menggelar open house di kediamannya Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Momen open house ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran DPR, MPR, DPD, hingga elit partai politik.
Dalam pantauan tim Sinpo TV, para jajaran pejabat negara dan elit politik tiba dengan membawa keluarganya sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun yang hadir seperti politikus Partai Golkar, Bambang Susatyo, Wakil Menteri Dalam Negeri, Arya Bima, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Hukum, Supratman Andi Atkas, dan yang lainnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pada momen Lebaran, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, meninjau lokasi banjir di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan di Kota Ternate. Dalam tinjauan tersebut, Sherly Laos ini menjanjikan akan memberikan solusi cepat dalam waktu terdekat untuk para warga di sana. Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, langsung meninjau lokasi banjir di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara di hari pertama Lebaran 2025 pada Senin 31 Maret 2025. Meski dalam suasana Lebaran, Sherly Laos tetap menjalankan perannya sebagai Gubernur Maluku Utara sebelum melakukan silaturahmi ke beberapa rumah pejabat di Kota Ternate. Dalam tinjauan tersebut, Sherly Laos mendengarkan keluhan para warga yang terdampak dan memberikan solusi yang bisa dilakukan dalam jarak dekat. Sherly Laos mengaku sedih dengan adanya warga yang terkena bencana di momen bahagia Lebaran seperti ini. Adapun sebelumnya, banjir bandang melanda beberapa titik di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Minggu malam 30 Maret 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pada hari kedua Lebaran 2025, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan silaturahmi dari rombongan Keuskupan Surabaya. Kunjungan ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan di kediaman Gubernur Khofifah di Jalan Jemur Sari, Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan silaturahim dari rombongan Keuskupan Surabaya saat menggelar open house di kediamannya di Jalan Jemur Sari, Surabaya pada hari kedua Lebaran 2025. Khofifah menerima rombongan Keuskupan Surabaya yang dipimpin langsung oleh Uskup Surabaya Agustinus Tribudi Utomo, didampingi para suster serta sejumlah umat Katolik. Ia menyampaikan apresiasi kepada Keuskupan Surabaya yang berkenan bersilaturahim sehingga momentum Idul Fitri menjadi semakin bermakna. Khofifah berharap pertemuan ini dapat menjadi simbol kuatnya persaudaraan lintas agama yang terus dibangun di berbagai kesempatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Idul Fitri tahun ini menjadi momen spesial bagi Ahmad Lutfi karena untuk pertama kalinya ia merayakan Lebaran sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ahmad Lutfi juga menggelar open house dengan pembagian 1.000 paket zakat pada kaum duafa dan juga fakir miskin. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun menggelar open house Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Halal bihalal dan silaturahmi ini bertempat di Wisma Perdamaian Kota Semarang. Bukan hanya jajaran pemerintahan yang hadir, bahkan masyarakat umum juga bisa turut mengikuti open house ini. Ahmad Lutfi menegaskan jika rumah gubernur merupakan rumah rakyat, baik kaum duafa, fakir miskin bisa ikut semua. Open house kali ini pertama menjadi momen silaturahmi bersama masyarakat. Ia menilai silaturahmi yang digelar menjadi bentuk keluarga dalam negara dan harus ditingkatkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, pemirsa. Toleransi antarumat beragama terlihat jelas di Dusun Tekelan, Batur, Semarang dengan warga non-muslim mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam dengan cara antri berbaris. Tradisi saling menghormati ini mencerminkan keharmonisan dan hubungan sosial yang kuat di tengah perbedaan keyakinan. Gambaran toleransi antar umat beragama terlihat di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada Senin 31 Maret 2025. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, memperlihatkan ratusan warga non-muslim, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, berdiri berbaris di depan masjid untuk mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah kepada umat Islam yang baru selesai sholat Id. Tradisi saling memberikan ucapan selamat Hari Raya antar umat beragama telah berlangsung turun-temurun sebagai bentuk persaudaraan antar warga. Setiap perayaan besar seperti Idul Fitri, Waisak, Natal, dan Nyepi, warga bergantian menyampaikan salam dan ucapan selamat dengan penuh tertib. Keharmonisan yang tercipta di Dusun Tekelan mencerminkan kuatnya hubungan sosial di masyarakat yang tetap terjaga meski ada perbedaan keyakinan.
Toleransi dan saling menghormati antar umat beragama menjadi salah satu nilai utama yang diterapkan di wilayah ini. Kegiatan halal bihalal di Dusun Tekelan bertujuan melestarikan toleransi dan menjaga hubungan harmonis antar warga beragama berbeda. Dusun ini yang terletak di kaki Gunung Merbabu dikenal dengan nilai-nilai keberagaman dan kebersamaan yang dijaga oleh masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, masih banyak informasi menarik lainnya, seperti salah satunya ini ada dari Pantai Pondok Bali yang diserbu wisatawan. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi berikut ini. H+1 Lebaran Terminal Penumpang Tipe A Baranang Siang ini Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor masih dipadati oleh pemudik menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. Hingga Selasa 1 April 2025 atau hari kedua libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah sampai dengan pukul 12:15 waktu Indonesia Barat, pemudik terpantau padati beberapa sudut terminal. Ratusan pemudik yang berangkat dari Terminal Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan 83 bus diberangkatkan pada H+1 Lebaran 2025.
Hingga Selasa 1 April 2025 atau hari kedua libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah sampai pukul 12:15 waktu Indonesia Barat, pemudik terpantau padati beberapa sudut terminal. Mulai dari areal depan sampai areal jajaran PO Bus turut dipenuhi oleh pemudik. Di areal pintu depan, para pemudik ini menunggu kedatangan bus tepat di depan pos pelayanan terpadu yang didirikan oleh Polresta Bogor Kota. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang, Terminal Kampung Rambutan masih menyiagakan posko keamanan dan kesehatan di lantai dasar dekat ruang tunggu keberangkatan. Posko keamanan dijaga personil gabungan TNI Polri, sementara posko kesehatan melibatkan tim medis dari sejumlah puskesmas jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara dari Terminal Terpadu Pulau Gebang masih juga dipadati oleh masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman. Namun H+1 Lebaran ini tujuan Pulau Jawa hingga saat ini masih menjadi tujuan favorit masyarakat. Danru Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap, menjelaskan bahwa H+1 Lebaran, Terminal Terpadu Pulau Gebang masih dipadati pemudik. Batman mengatakan, meski jumlah penumpang menurun dari hari menjelang Lebaran, namun Terminal Pulau Gebang masih terbilang cukup ramai. Ia menyebut, sebanyak ribuan pemudik akan kembali ke kota Jakarta melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang. Baik, terima kasih. Plus di Terminal Terpadu Pulau Gebang terpantau penumpangnya turun dari Amin kemarin, Amin 1 ya kan. Puncaknya itu di Amin 2, 3 puncaknya. Amin sekarang Amin 1 udah mulai turun. Persiapannya harus baliknya dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini kita menyediakan tempat anak-anak, area ketungguan yang ber-AC ya kan. Terus satu lagi tempat mijit ada, kalau orang ngomongnya capek bisa mijit itu. Diprediksi di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini harus baliknya tanggal 5 sama tanggal 6. Diprediksi dari 2004 sama 2005 ini diprediksinya harus baliknya itu tanggal 5 mungkin lebih tinggal lagi tuh. Arus balik Lebaran Idul Fitri nantinya akan terjadi pada 5 hingga 7 April mendatang. Dari Jakarta, Farizal, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi menjelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi pada tanggal 4 hingga 7 April 2025. ASDP Cabang Bakahuni telah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan kelancaran perjalanan penumpang. General Manager ASDP Cabang Bakahuni Samsudin menyebut bahwa sebanyak 75 kapal telah disiagakan di beberapa pelabuhan yang berada di wilayah Lampung. General Manager ASDP Cabang Bakahuni Samsudin mengungkapkan untuk memastikan kelancaran arus balik, ASDP telah menyiapkan 75 kapal yang tersebar di beberapa pelabuhan. Samsudin menyebut sebanyak 10 kapal beroperasi di Pelabuhan BBC, 5 kapal di Pelabuhan Wika Beton, dan sisanya akan beroperasi di Pelabuhan Bakahuni. Selain itu, ASDP Cabang Bakahuni juga telah menyiapkan total 9 dermaga, termasuk di Pelabuhan Bakahuni, Wika Beton, dan BBC, yang diharapkan dapat mengurai kepadatan saat puncak arus balik. Jumlah kapal yang operasi pada saat ini dari sekitar 75 kapal kita siapkan, itu nanti beroperasi di Pelabuhan Bakahuni, ada di Pelabuhan BBC, dan ada di Pelabuhan Wika Beton. Ada 10 kapal yang operasi di Pelabuhan BBC, ada 5 kapal yang beroperasi di Pelabuhan Wika Beton, dan sisanya nanti beroperasi di Pelabuhan Bakahuni. Seluruh kapal dalam kondisi saat ini siap untuk beroperasi. Ada 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Bakahuni, ada dermaga Wika Beton, dan ada dermaga BBC. Jadi kita total ada 9, dan plus nanti ada cadangan contingency plan kita di PT SMA. Di delaying sistem kita nanti pada saat padat, dan tentunya kami sudah koordinasi dengan Polda dan Polres serta Kasat Lantas dan Dirlantas dan Kasat Lantas di Polda Lampung. Delaying sistem kita pada saat nanti ada kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakahuni, maka CB-nya buffer zone kita gunakan, kita aktifkan, dan nanti itu dikendalikan penuh rekan-rekan kita dari pihak kepolisian. Di D20, di 40, di lapangan Expo Kalianda, dan di rumah makan 3 saudara yang berada di
lintas timur. ASDP Cabang Bakahuni juga telah menyiapkan delay system untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan. Dari Lampung Selatan, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ASDP Cabang Bakauheni memberlakukan sistem single tiket di Pelabuhan Bakauheni mulai tanggal 3 hingga 7 April 2025. Dengan sistem single tiket, seluruh penumpang dan juga kendaraan akan melalui loket yang sama tanpa perbedaan tiket eksklusif dan juga reguler. Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kepadatan, ASDP Cabang Bakauheni menerapkan mekanisme single tiket di Pelabuhan Bakauheni mulai 3 April pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Samsudin, mengatakan dengan skema tersebut, seluruh penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang tidak lagi dibedakan berdasarkan tiket reguler dan eksekutif. Samsudin menyebut keseluruhan akan menggunakan loket yang sama untuk mempermudah akses dan mempercepat proses pembelian tiket. Adapun kendaraan yang masuk ke pelabuhan akan langsung diarahkan menuju ke loket tanpa harus memilih jalur berbeda. Untuk menjaga kelancaran, Samsudin menjelaskan bahwa sistem buffer zone juga diterapkan dengan pemberian stiker berwarna pada kendaraan. Pemberian stiker ini dilakukan sebelum kendaraan masuk ke pelabuhan sehingga saat di dalam area pelabuhan, proses pengaturan kendaraan bisa berjalan lebih cepat dan terstruktur. Terhitung mulai tanggal 3 April pukul 20.00 seluruh tiket yang ada di Pelabuhan Bakauheni itu menggunakan mekanisme single tiket. Jadi tidak ada lagi pemberlakuan tiket eksekutif, tetapi single tiket di reguler. Jadi seluruh loket kita yang ada ini akan reguler semua dan kendaraan mulai masuk dari jalan tol ke arah pelabuhan dapat lurus ke loket, tidak lagi harus belok ke kiri ke eksekutif atau yang dari jalur eksekutif belok ke kanan ke arah tiket reguler. Dan di buffer zone kita, di area delaying system kita, itu bagian dari kontrol kita. Nanti kendaraan yang masuk, kita akan berikan stiker. Stiker itu untuk menentukan masuk ke Pelabuhan Bakauheni, masuk ke Pelabuhan BBJ, dan masuk ke Pelabuhan Wika Beton dengan warna yang berbeda. Dan stiker itu menandakan bahwa pengguna jasa telah memiliki tiket. Jadi harapan kami, para pengguna jasa nanti sebelum masuk pelabuhan pastikan sudah memiliki tiket pada saat berada di areal pelabuhan. Langkah single tiket diharapkan dapat mempermudah proses penyeberangan dan mengurai kemacetan. Dari Lampung Selatan, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Raya Jembatan Sasak Tabong, Kabat Banyuwangi pada H+2 Lebaran Idul Fitri ini terpantau dipadati oleh kendaraan yang melintas pada Rabu pagi. Personel polisi Polsek Kabat dan unit lantas Polsek Rogo Jampi yang mengatur lalu lintas mengatakan bahwa kecepatan kendaraan mengalami perlambatan dikarenakan jalanan yang sempit saat di jembatan. Kemacetan terjadi di sekitar jembatan Tambong terutama dari arah selatan menuju utara, tepatnya di Jalan Raya Jembatan Sasak Tambon, Kabat Banyuwangi. Pengendara yang melintas terpaksa mengurangi kecepatan, menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Terlebih di momen libur lebaran yang meningkat volume lalu lintas. Pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, terutama di sepanjang Jalan Raya Kabat, untuk selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Pasalnya kondisi cuaca yang masih ekstrim membuat jalanan licin dan berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, untuk menarik minat calon pengunjung, pihak Taman Impian Jaya Ancol mengungkapkan setiap lokasi wahana telah disiapkan berbagai pertunjukan yang menarik dan ciamik. Adapun para artis ternama juga dihadirkan hingga periode libur Lebaran 2025 berakhir. Pertunjukan spektakuler dan diisi bintang tamu ternama dihadirkan pihak Taman Impian Ancol sebagai bentuk menarik hasrat para calon pengunjung yang ingin menghabiskan waktu liburnya di kawasan Taman Impian Ancol, Jakarta Utara. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko memastikan nama-nama artis terkenal seperti Denny Darko, Desi Kritriana, hingga Demian untuk menyuguhkan aksi sulap yang spektakuler di beberapa lokasi wahana. Adapun selain pertunjukan artis ternama, pihak Ancol juga akan menghadirkan satwa baru yang hadir di Taman Impian Ancol untuk pertama kalinya. Selama libur Lebaran, kami memiliki program-program khusus, program-program acara yang kami selenggarakan selama dari tanggal 29 Maret sampai 13 April, Pekan Lebaran di Ancol Taman Impian. Kalau di kawasan pantai, kami punya program acara, nanti kami akan menyelenggarakan sebuah konser musik
itu di penghujung liburan, yaitu di tanggal 11 April, itu bersama NDX-AK dan Mendadak Koplo, itu di tanggal 11 April jam 4 sore. Kemudian di dunia fantasi, saat ini sudah berlangsung setiap hari, yaitu ada Magic It, itu sebuah kolaborasi magician Indonesia. Ada 3 magician ternama seperti Denny Darko, The Secret Rihanna, dan Demian. Mereka setiap hari akan show spektakuler di panggung Histeria Dufan pukul 14 siang. Kami menggunakan satu program, tapi programnya ini sedikit unik karena kami menampilkan satwa baru atau sahabat baru, yaitu ostrich, si burung onta. Jadi bisa disaksikan di Jakarta Birdland. Kemudian di Samudra juga satwa terbaru kami adalah alpaka. Itu juga bisa dinikmati untuk keluarga dan edukasi buat anak-anak. Diharapkan, langkah ini dapat menarik minat pengunjung dalam berlibur di Taman Impian Ancol, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Max, juru kamera, Dio Malau, tim liputan Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, hari ketiga libur Lebaran 2025, masyarakat Indonesia masih merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah berkunjung ke pantai untuk menikmati suasana liburan. Pantai Pondok Bali Subang menjadi salah satu tujuan favorit bagi para wisatawan setelah Lebaran tahun ini. Dengan cuaca yang cerah dan ombak yang tenang, banyak orang membanjiri pantai ini untuk menikmati keindahan alam serta berbagai aktivitas pantai yang ditawarkan. Pantai Pondok Bali diserbu wisatawan, meski padat tapi pengunjung menikmati berenang di tepi laut. Wisatawan terus memadati objek wisata Pantai Pondok Bali di Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang pada Selasa siang. Pantai favorit di pesisir utara Kabupaten Subang tersebut setiap tahunnya, khususnya di hari libur nasional dan Lebaran atau Tahun Baru, selalu menjadi tempat favorit tujuan wisata warga Subang dan luar Subang. Para pengunjung pantai tampak antusias menikmati momen liburan setelah melewati bulan suci Ramadan. Mereka bermain di tepi pantai, berjemur di bawah sinar matahari, atau sekedar menikmati hamparan pasir pantai sambil berbincang bersama keluarga dan teman-teman. Selain menikmati pemandangan alam yang memukau, pengunjung pantai juga tidak melewatkan kesempatan untuk membeli beragam produk dan makanan khas pantai. Pihaknya juga terus mempersiapkan kesiapan pelayanan, fasilitas, serta terus melakukan evaluasi terkait pengelolaan Pantai Pondok Bali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya terkait salah satunya ledakan balon udara rusak rumah dan juga mobil di Tulung Agung. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Insiden pohon tumbang terjadi di Jalan IR Juanda, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 1 April 2025, di mana pohon tumbang disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden, namun 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon tumbang tersebut. Peristiwa pohon tumbang terjadi pada 1 April 2025 sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Saksi mata mengatakan pohon tumbang menimpa mobil dan 2 sepeda motor milik warga. Kendaraan tersebut tertimpa pohon tumbang saat sedang melintas di lokasi. Lalu lintas sempat dialihkan akibat insiden pohon tumbang yang terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Petugas terkait telah melakukan pemangkasan dan evakuasi atau pengangkatan pohon yang tumbang. Saat ini, lalu lintas Jalan Juanda kini sudah dibuka kembali pasca penanganan dan evakuasi pohon tumbang yang dilakukan petugas gabungan setelah sebelumnya dilakukan penutupan jalan tersebut. Pohon itu diduga rubuh akibat hujan disertai angin kencang di wilayah Kebun Raya Bogor. Selain itu, faktor pelapukan di akar bawah pohon juga disebut menjadi penyebabnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar terjadi pada pipa gas milik Petronas di Putra Heights, Puchong, Malaysia pada Selasa 1 Maret 2025. Insiden ini mengakibatkan 112 orang terluka dengan 49 korban mendapatkan perawatan di pangkalan medis, sementara 63 lainnya ini dilarikan ke rumah sakit. Menurut laporan awal, kebakaran dipicu oleh kebocoran pipa gas yang menyebabkan api menjalar dan melalap sekitar 500 meter jaringan pipa. Meski katu pipa telah ditutup, sisa gas di dalamnya membuat api terus menyala. Selain infrastruktur pipa, beberapa rumah di sekitar lokasi juga ikut terbakar dan memaksa pihak berwenang untuk mengevakuasi warga guna menghindari resiko lebih lanjut. Dalam pernyataannya, pihak Petronas memastikan bahwa stasiun pengisian bahan bakar terdekat tidak terdampak oleh insiden ini. Saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran masih berupaya melakukan pendinginan di lokasi kejadian guna memastikan tidak ada resiko kebakaran lanjutan. Dari Jakarta, Adelia Saptarina, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, warga desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dikejutkan dengan jatuhnya sebuah balon udara berukuran besar berwarna merah dan putih di atap salah satu rumah pada Selasa 1 April 2025. Dan juga insiden ini menyebabkan aliran listrik dari Songgoriti hingga Pujon padam dan dalam beberapa saat. Manajer PLN ULP Batu,
Catur Surya Dharma Suryana mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai pemadaman listrik yang terjadi pada pukul 05.59 dan berlangsung hingga pukul 06.04. Setelah dilakukan penelusuran, penyebab padamnya listrik baru ditemukan sekitar pukul 07.39 ketika PLN mendapatkan informasi mengenai balon udara yang tersangkut di rumah warga di Desa Pandesari. Pihak PLN segera meluncur ke lokasi dan menemukan balon udara tersebut mengenai jaringan listrik hingga menimbulkan percikan api. Setelah dilakukan penanganan, listrik akhirnya kembali normal pada pukul 09.00. Menanggapi kejadian ini, Catur menghimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan layang-layang ataupun balon udara di dekat jaringan listrik. Ia menegaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019 tentang ruang bebas dan jarak minimum pada saluran udara tegangan tinggi. Dari Malang, Adelia Saptarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Blitar bersama tim Gegana Brimopolda Jatim memusnahkan 97 kg bahan peledak jenis mesiu di Pleret, Blitar. Pemusnahan ini adalah hasil razia untuk mengatasi peredaran bahan peledak ilegal yang membahayakan keselamatan masyarakat. Pada Minggu 30 Maret 2025, Polres Blitar bersama tim Gegana Brimopolda Jatim melakukan pemusnahan 97 kg bahan peledak jenis mesiu yang digunakan untuk membuat petasan. Kegiatan pemusnahan ini berlangsung di kawasan Pleret, Kecamatan Nengglok, Kabupaten Blitar dengan pengawasan ketat dari pihak berwenang. Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudo Uli, menjelaskan bahwa bahan peledak yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti hasil razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Razia ini bertujuan untuk menanggulangi peredaran bahan peledak ilegal yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara yang aman dan terkontrol untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Langkah ini merupakan upaya serius dari kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Blitar, serta mencegah potensi ancaman dari bahan peledak yang tidak sah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, memasuki hari kedua Lebaran, sebuah minibus asal Cimaja Pongkor, Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore terperosok ke sawah di Jalan Raya Kecamatan Nanggung, Bogor. Dan juga meski tidak ada korban yang tewas dalam kejadian tersebut, warga mengaku kejadian terjadi akibat sang sopir mengantuk dan kini satu orang penumpang langsung dipijat warga di lokasi kejadian. Sementara sang sopir masih dalam kondisi sehat. Dalam suasana Lebaran, insiden kecelakaan terjadi di ruas Jalan Nanggung, Bogor. Sebuah mobil jenis Innova bernomor polisi F1861LO asal Kampung Cimaja, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa sore terperosok ke tepi sawah sedalam 5 meter. Dari keterangan saksi, sang sopir dengan kondisi ngantuk, oleng, dan terperosok ke tepi sawah milik warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengevakuasi penumpang dan sopir di lokasi kejadian. Kondisi supir dalam keadaan mengantuk dari arah sana, dia kan mau pulang dari pos yang sana, dia sudah katanya sudah berat, jadi kondisi si bapaknya benar-benar udah gak bisa dikontrol gitu, Pak. Ngantuk. Ada berapa orang sih, Kak? Muat 2 orang. Kondisinya gimana? Nggak kenapa-napa ya? Warga mana taunya? Yang kecelakannya, warga Cimaja. Dari kedua penumpang, satu diantaranya langsung dipijit warga, sementara satu orang supir kini dalam kondisi sadar tanpa luka. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berkerumun dan mengabadikan kejadian tersebut, hingga akhirnya aparat kepolisian setempat langsung mengecek kondisi mobil dan korban di lokasi kejadian. Sementara hingga kejadian tersebut belum diketahui persis nama sang sopir dan korban di lokasi kejadian. Niat baik untuk mengunjungi keluarga pun akhirnya kandas di tepi sawah. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Informasi kita lanjut, pemirsa. Balon udara bermuatan petasan jatuh dan merusak rumah warga di Blitar. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum meluas. Polisi masih menyelidiki asal-usul balon udara dan menghimbau warga untuk tidak menerbangkan balon udara demi keamanan.
Sebuah balon udara bermuatan petasan jatuh menimpa rumah warga di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar pada Senin 31 Maret sekitar pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini menyebabkan kerusakan di bagian atap rumah dengan sekitar 10 genteng rusak. Beruntung pemilik rumah segera bertindak cepat sehingga api yang ditimbulkan oleh ledakan petasan tidak menyebar lebih luas. Pemilik rumah Norvegi mengaku kaget saat mendengar suara ledakan dari atap rumahnya. Ia menemukan balon udara dengan petasan yang masih menyala jatuh ke teras belakang rumahnya. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan sisa balon udara serta petasan yang jatuh. Kapolsek Sukorejo Kompol Imam Subeshi menyebutkan bahwa asal-usul balon udara tersebut masih diselidiki. Polisi mengimbau agar warga tidak menerbangkan balon udara karena dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu ketertiban umum, terutama yang bermuatan petasan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hari Raya Idul Fitri diwarnai dengan ledakan petasan balon udara yang merusak rumah dan mobil di Tulung Agung. Polisi tengah menyelidiki kejadian tersebut dan mencari pemilik balon udara yang bertanggung jawab. Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang penuh kebahagiaan bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, kejadian-kejadian tak terduga terus datang dan mengejutkan masyarakat sekitar di tengah suasana yang penuh kegembiraan ini. Salah satu kejadian yang tidak menyenangkan menimpa sebuah rumah warga, yakni petasan dari balon udara yang meledak dan merusak rumah warga serta mobil yang terparkir di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Rabu 2 April 2025. Sesaat setelah muncul ledakan kecil, kondisi di sekitarnya dipenuhi asap tebal. Korban sempat hendak memindahkan petasan besar yang belum sempat meledak. Sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat, ledakan petasan tersebut mengakibatkan seorang pemudik asal Denpasar, Bali mengalami luka. Setelah kejadian, tim Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung beserta Polsek Bandung segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Proses penyelidikan terus dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait insiden tersebut. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap pemilik balon udara yang diduga bertanggung jawab atas ledakan petasan tersebut. Kejadian ini menjadi perhatian aparat untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Mani pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.